Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslindra Hanumba dengan NIM 2020830009. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen. Dengan kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 topik, yaitu aborsi, euthanasia, dan cloning manusia. Pertama, aborsi. Pengertian aborsi. Aborsi dalam bahasa Latin dikenal sebagai abortus atau awam mengenal sebagai keguguran. Adalah kondisi terjadinya kematian janin sebelum usia 20 minggu. Aborsi berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkannya janin atau embrion sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim sehingga mengakibatkan kematian. Jenis aborsi. Jenis aborsi terdiri atas 4, yaitu pertama, method abortion. Pada kasus method abortion, kematian janin terjadi tanpa adanya pengeluaran dari hasil konsepsi. Alasan mengapa janin yang meninggal tidak keluar masih belum jelas. Biasanya didahului dengan tanda dan gejala abortus imminens yang kemudian menghilang spontan atau menghilang setelah pengobatan. Tes kehamilan menjadi negatif dan tanda kehamilan tidak ada dan denyut jantung janin tidak dapat terdeteksi. Kedua, abortus terapeutik. Abortus yang dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu atas pertimbangan kesehatan wanita, di mana apabila kehamilan itu dilanjutkan akan membahayakan dirinya. Misalnya, pada wanita dengan kelainan jantung, dapat juga dilakukan atas pertimbangan kelainan janin yang berat. Ketiga, abortus septik. Abortus spontan dapat diikuti dengan komplikasi infeksi. Infeksi dapat terjadi akibat tindakan abortus yang tidak sesuai dengan prosedur, misalnya oleh dukun. Infeksi yang terjadi pada umumnya endometritis yang bisa berkembang menjadi parametritis dan periotritis. Keempat, abortus berulang. Abortus berulang adalah abortus yang terjadi sebanyak 3 kali atau lebih pada 3 bulan pertama. Kehamilan abortus berulang primer terjadi pada wanita yang belum pernah memiliki anak yang hidup sebelum abortus berulang. Abortus sekunder adalah abortus yang terjadi pada wanita yang sebelumnya sudah pernah memiliki anak lahir hidup. Berikut definisi para ahli. Menurut Marjorie Jefford, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum kehamilan usia 28 minggu. Menurut Jolmer, aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu yang ke-16 di mana proses plasentasi ini belum selesai. Menurut Elsman, aborsi adalah terputusnya suatu kehamilan di mana fetus itu sanggup hidup sendiri di luar uterus dan belum sanggup, artinya apabila fetus itu beratnya antara 400 sampai 1000 gram atau usia kehamilan ukuran dari umur 28 minggu. Pasal-pasal tentang aborsi. 1. Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisi setiap orang dilarang melakukan aborsi. 2. Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan penasehat tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. 3. Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Praktik aborsi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal, diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan didenda paling banyak 1 miliar. Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Topik berikut adalah euthanasia. Pengertian euthanasia. Euthanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntik yang mematikan. Bentuk-bentuk euthanasia. 1.
Euthanasia murni adalah usaha untuk meningkatkan kematian seseorang tanpa memperpendek hidupnya. Di situ termasuk semua perawatan dan pastoral agar yang bersangkutan dapat mati dengan baik. Kedua, euthanasia pasif adalah kalau tidak dipergunakan semua kemungkinan teknik kedokteran yang sebetulnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan. Ketiga, euthanasia tidak langsung adalah usaha untuk memperingatkan kematian dengan efek samping bahwa pasien barangkali meninggal dalam waktu lebih cepat. Di sini termasuk pemberian segala macam obat narkotika, hipnotika, dan analgetika yang barangkali secara de facto memperpendek kehidupan walaupun hal itu disengaja. Keempat, euthanasia aktif atau mercy killing adalah proses kematian diinginkan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Dalam euthanasia aktif ini masih perlu dibedakan apakah pasien menginginkan atau tidak menginginkan berada dalam keadaan di mana keinginannya dapat diketahui. Definisi para ahli menurut Hillman tahun 2001, euthanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan. Mercy killing, tindakan ini biasanya dilakukan terhadap penderita penyakit yang secara medis sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disembuh. Menurut Pillow 50-20 Masehi, euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik. Sedangkan Suetonis, penulis Romawi, dalam bukunya yang berjudul Vita Caesarum mengatakan bahwa euthanasia berarti mati cepat tanpa derita. Sejak abad 19, terminologi euthanasia dipakai untuk menghindari rasa sakit dan peringanan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter. Pasal-pasal tentang euthanasia. Pelaksanaan euthanasia atau suntik mati di Indonesia terhalang oleh keberadaan pasal 344 KUHP dan Sumpah Dokter Indonesia. Pasal 344 KUHP, pasal ini berbunyi barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan mereka dari orang lain itu diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun. Selanjutnya, pasal 345 menyebutkan barang siapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolong dia untuk melakukan atau memberi saran kepadanya untuk itu, maka jika orang lain itu jadi bunuh diri, diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun. Berikut adalah topik terakhir, yaitu cloning manusia. Pengertian cloning manusia. Cloning dapat berlangsung melalui proses pengambilan sel dari tubuh manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian inti selnya diambil digabung dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Jenis-jenis cloning manusia. Pertama, cloning rekombinan DNA. Cloning jenis ini berupa memindahkan rantai DNA yang diperlukan dari suatu organisme di salah satu elemen replikasi genetik, misalnya pemasukan DNA plasmid bakteri dalam mengklon satu gen. Kedua, cloning reproduktif, yaitu sebuah teknologi yang dipakai untuk menghasilkan hewan yang sama, contohnya Dolly, dengan memakai satu proses bernama SCNT, Stomach Cell Nuclear Transfer. Ketiga, cloning terapeutik, yaitu suatu cloning dipakai untuk menghasilkan juga memproduksi embrio manusia yang bertujuan sebagai bahan penelitian. Sedangkan untuk tujuan utama dari proses ini sebagai penolong, sebagai penciptaan manusia baru, namun untuk mendapatkan sel batangnya yang akan digunakan bahan pelajaran perkembangan manusia serta penyembuhan penyakit. Definisi para ahli. Menurut Pratiwi Sudarsono, cloning manusia adalah perbanyak sel atau organisme secara aksesual. Hasil cloning adalah klon, yakni populasi yang berasal dari satu sel atau organisme yang mempunyai rangkaian kromosom yang sama dan sifat identik dengan induk asalnya. Menurut Dr. Abdul Aziz Muhammad bin Utsman Al-Rabish, cloning adalah sebuah penemuan baru. Oleh karenanya kita tidak menemukan definisinya dalam berbagai kamus bahasa.
Walaupun demikian, ada beberapa pengertian cloning yang hampir sama mendekati bila diartikan secara ilmiah. Cloning perspektif hukum Islam di Indonesia. Cloning perspektif hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia mencakup hukum Islam yang ada dalam fikih, komplikasi hukum Islam KHI, undang-undang perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki spirit hukum Islam. Dalam artikel ini, hukum Islam di Indonesia dibatasi pada hukum Islam produk fikih, komplikasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan serta fatwa Majelis Ulama Indonesia. Cloning tumbuhan dan hewan mempunyai manfaat baik terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan maupun kesejahteraan manusia. Dengan ditemukan DNA unggul dan DNA cacat, dapat dikembangkan DNA dari pohon jati unggul untuk memperluas, mempercepat, dan meningkatkan kualitas reboisasi. Juga keberhasilan cloning domba, maka dapat dikembangkan produk domba atau hewan masa depan untuk memenuhi kebutuhan protein hewan manusia. 22. Cloning juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian di bidang medis untuk kebutuhan pengobatan. Itulah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam bicara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.